Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex ya di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Elis. Seperti apa ceritanya? Langsung aja di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Saya tamat sekolah pada tahun 2012 ya dengan nilai pas-pasan, muka juga yang pas-pasan dan nggak bisa kuliah karena sebuah alasan gitu. Dan bertekad nyari kerja ya apapun itulah selama baik ya saya lakoni agar nggak dianggap menjadi beban orang tua. Tapi ternyata mencari kerja juga nggak semudah yang dibayangkan ya. Yang jelas saya nggak patah semangat. Tetap ngelamar ke beberapa tempat walau setelah menunggu beberapa lama gak kunjung juga ada kabar baik. Beberapa orang teman ngajak saya tuh ngelamar di minimarket ya. Awalnya sih ragu gitu karena yang saya tahu mereka akan memberlakukan nilai barang hilang yang ditanggungkan kepada para pekerjanya. Tapi teman saya terus desek gitu. Ya ada juga yang ngeledek gitu, masa kalah sebelum perang gitu kan ya. Ya hasilnya saya setuju lah dengan mereka dan mulai mengikuti walk interview yang dijadwalkan oleh pihak HRD minimarket itu. Singkat cerita kami diterima tuh. Sayangnya ditempatkan di beberapa minimarket yang berbeda. Walau bisa dibilang masih dalam daerah yang sama sih ya. Dan apesnya saya ditempatkan di sebuah minimarket tepat di sebelah TPU terbesar di daerah saya. Selama 1 bulan lamanya saya masih baik-baik aja tuh dan nyaman ya tentunya kerja di sana. Gak ada kejadian aneh apapun. Walau kadang ya saya kerap ngerasain gitu keheningan yang tiba-tiba. Kalau udah di atas jam 8 malam itu juga. Dan untuk mengusir sepi kadang saya ngobrol dengan rekan satu shift ya yang sudah 1 tahun bekerja lebih dulu di minimarket ini gitu. Saya nanya ya apa pernah ketemu sesuatu yang aneh atau ngerasain sesuatu yang aneh gitu. Mereka kadang cuman senyum aja gitu sebentar terus diem aja nggak ngejawab apa-apa gitu. Terus katanya nanti bakal kamu temuin sendiri pengalaman itu katanya. Waduh, kan jadi penasaran ya. Ya selama ini sih saya nggak pernah ngalamin pengalaman horor apapun itu ya. Tapi kakak saya gitu pernah bilang minimarket ini pernah masuk koran lokal karena pernah dikunjungi oleh kuntilanak yang menyamar menjadi pembeli. Wah, ya tentu saya nggak percaya gitu aja gitu kan ya. Mungkin itu cuma trik marketing agar korannya terjual banyak gitu. Tapi saya seolah tertampar oleh perkataan saya sendiri. Malam ketika seluruh lampu padam di daerah itu adalah pengalaman horor pertama saya. Ya, malam itu lampu padam. Saya sendirian menunggu meja kasir. Sementara 2 orang teman pria satu shift sibuk menyalakan genset di depan toko. Sebagai penerangan sementara, saya mengenakan cahaya senter dari handphone saya ya. Pintu gudang berdecit tanpa saya tahu siapa yang ngebuka ya. Dan gak mungkin juga angin. Karena pintu itu harus didorong dengan siku atau tangan yang sedikit bertenaga gitu. Gak mungkin juga pelanggan yang nyasar atau ingin menumpang ke kamar mandi gitu. Karena meja kasir saya terletak tepat di dekat pintu masuk. Saya pikir cahaya HP cukup untuk menerangi dan mengetahui siapa saja yang keluar dan masuk. Terus saya tanya tuh sambil sedikit berteriak ya, siapa? Dan gak ada jawaban gitu. Hanya angin aja gitu yang berdesir
menyapa wajah saya secara tiba-tiba gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak ditampar oleh angin aja gitu. Ya jujur aja, saya langsung shock, nge-freeze gitu, nggak bisa gerak gitu. Untungnya 2 temen yang mencoba menyalakan genset berhasil dan keadaan kembali terang benderang gitu. Dan pukul 10 malam waktu itu ya, di malam yang sama, nggak ada seorang pun pembeli yang datang gitu. Mobil truk membawa pasokan barang datang dari gudang besar. Kedua orang teman saya sibuk menurunkan barang, sementara sopirnya beristirahat di dekat pintu di bagian luar ya, dengan beralaskan kardus gitu. Otomatis yang keluar masuk membawa barang dengan troli hanya kedua teman saya itu. Sebut saja namanya Rahman dan Anjar ya. Lorong di minimarket tuh ada 3. Paling kiri di depan showcase minuman dingin, satu lagi lorong di depan biskuit, snack dan coklat gitu. Dan yang di dekat meja kasir lurus menuju gudang adalah lorong di depan rak-rak aneka sabun dan deterjen. Dan di situ ada sebuah kaca besar persegi 4 yang dipasang tidak datar ya. Jadi posisinya agak tegak sehingga terlihat dari meja kasir gitu. Jadi siapapun yang berada di sekitaran itu bisa terlihat dari meja kasir tentunya ya. Dan saat Rahman dengan Anjar sibuk keluar masuk gudang mengangkut barang, saya melihat seorang wanita berambut panjang ikal tengah berdiri membelakangi rak. Jadi posisinya yang saya lihat hanya bagian belakang punggungnya saja yang tertangkap oleh mata. Dia diam menyamping di showcase, gak bergerak selama beberapa detik. Dan yang membuat aneh dan takut adalah ternyata dia tahu ketika saya sedang memperhatikannya. Dan sedikit demi sedikit ia memutar badannya melihat ke arah kaca besar itu, lalu mengulurkan tangannya seolah menunjuk saya. Terus terang saja, saat itu ya saya ketakutan dan kaget gitu. Apalagi ketika melihat wajah wanita itu rata, gak ada mata, hidung dan bibir. Bener-bener polos aja gitu, kayak tanah liat yang polos gitu. Refleks saya menunduk ke bawah meja kasir dengan lutut yang gemeter sambil membaca doa gitu. Baca doa apa aja yang saya hafal. Anjar yang melihat dari pintu gudang langsung saya panggil tuh. Saya menunjuk-nunjuk ke arah lorongan depan showcase, berharap Anjar mau ngecek gitu, mau memeriksa gitu. Menangkap gelagat aneh, Anjar langsung mengajak Rahman ke lorong itu dan memeriksanya. Tapi ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Mereka bilang mungkin salah lihat. Melihat saya yang pucat, gemeter dan ketakutan, mereka minta supaya saya pulang aja gitu. Saya nelpon kakak minta dijemput waktu itu juga. Di telepon itu kakak berkata bahwa dia sudah berada di depan minimarket, tapi saya sama sekali nggak ngeliat gitu. Dan di ujung telepon saya dengar suara tawa yang sangat kecil. Tapi lagi-lagi itu membuat saya takut. Dalam hati ya, saya sudah mengucap istighfar gitu berulang kali gitu. Berkata kepada Anjar kalau kakak sudah ada di depan minimarket, tapi saya sama sekali nggak ngeliat. Padahal minimarketnya nggak begitu besar gitu. Saya minta tolong Anjar untuk nelpon kakak saya sekali lagi, karena saya takut gitu nelpon kakak dengan HP saya. Saya takut suara tawa kecil itu terdengar lagi di ujung telepon. Dan dengan senang hati Anjar membantu ya menelpon kakak. Beberapa detik kakak menjawab dan mengatakan memang dia sudah datang menjemput di minimarket. Dan Anjar berkata kepada kakak bahwa saya nggak ngeliat gitu. Dan kakak saya menjawab dia menunggu di bawah papan reklame, hal yang tidak pernah dilakukannya sama sekali. Jadi
ya udah, karena memang kakak saya menunggu di bawah papan reklame, jadi saya segera ngambil jaket dan tas lalu datang ke kakak gitu. Dan entah kenapa perasaan saya nggak enak banget saat itu. Bahkan ketika mengambil tas di dalam loker, saya merasakan bahwa tawa-tawa mengerikan itu masih aja terdengar gitu. Dan saya berpamitan pulang dengan Rahman dan Anjar gitu, dan dia jawab, hati-hati ya. Saya mendorong pintu minimarket mencari papan reklame yang terletak di sisi lain. Maksudnya bukan terletak di depan minimarket persis gitu. Dan merasa lega ketika saya melihat motor kehijauan kakak yang berada di bawah papan reklame. Tapi yang membuat saya shock lagi, ternyata kakak nggak sendirian. Ya memang sedang memesan kue pencari uang tenaga uap ya, yang seringkali disebut kue putu gitu. Ya, kue yang beraroma pandan yang sangat harum dengan gula Jawa di bagian dalamnya ya. Selain kakak, si bapak penjual kue putu juga ada seorang lagi di dekat kakak. Dia nampak sangat senang duduk di belakang kakak, dan saya lihat badannya sedikit bergerak. Wanita itu lagi, dalam hati saya bilang gitu tuh. Wanita yang saya lihat di depan kaca besar, wanita yang berambut ikal tanpa wajah. Lalu saya jatuh, nggak sadarkan diri di atas paving block yang sedikit berpasir gitu. Besoknya saya ngomong tuh ke bapak sama mama ya, nggak pengen lagi kerja di sana gitu. Sekarang saya benar-benar tahu bahwa sesuatu yang dianggap nggak ada itu nyatanya memang ada. Itu dia tadi Mencekam hari ini. Terima kasih tentunya buat warga Sukawedi yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.